Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kami dari majelis akan membacakan beberapa warta. Yang pertama, warta tentang atestasi. Majelis Gereja GKJ Maguharjo telah menerima surat atestasi dari GKI Gondomanan atas nama Ibu Y. Suryasyah WMP yang beralamat di Jalan Kembang RT 6 RW 62 Maguharjo masuk wilayah 3. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh warga GKJ Maguharjo. Yang kedua mengenai sapa warga. Kita akan kembali mengadakan acara sapa warga pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 19 sampai 20.30 dengan narasumber Pendeta Eko Seswanto SSI dari GKJ Medari. Mohon perhatian dan dukungan semua warga. Berikutnya adalah warta tentang persembahan akhir tahun. Diinformasikan kepada warga GKJ Maguharjo bahwa telah disediakan amplop persembahan akhir tahun 2020 yang disiapkan di depan pintu masuk gedung gereja. Bagi warga dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan akhir tahun 2020 untuk kemudian bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan akhir tahun yang telah disediakan. Juga mohon perhatian warga GKJ Maguharjo. Warta selengkapnya Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat yang sudah disampaikan di beberapa media sosial. Kita akan masuk saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama tahun 2020 dan sekaligus akan dilayani sakramen baptis dewasa atas diri Saudari Anita Rahman. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama ini, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan, seperti sabda Nabi. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent 1 ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan, agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Saya ajak Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama lagu pembuka untuk ibadah kita sore hari ini. Kita masuk rumahnya, dari PKJ 13 ayat pertama dan kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah Minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini dengan bersama-sama kita menerima akan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa kita nyatakan ungkapan syukur, puji dan hormat kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, yang pada saat ini senantiasa menyertai kita, terlebih-lebih tak kalah kita memasuki minggu-minggu Advent di tahun 2020 ini. Mari kita nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan kita menyanyikan NKB 52. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau anggap layak, duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu. Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk, serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia, Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu, beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu. Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali, membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Kami persilahkan jemaat untuk mengambil waktu hening sejenak, untuk berdoa secara pribadi, mohon pengampunan atas dosa-dosa kita.
Ijabahlah doa-doa kami ya Tuhan, jemaat-Mu, mengaku dosa di hadapan-Mu, dan bersyukur atas pengampunan atas dosa-dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu di hadapan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dan juga di dalam kesungguhan hati dan diri kita, mari kita bersama-sama mengimani dan mengamini akan berita anugerah pengampunan dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, sebagaimana yang disaksikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menanggapi akan berita anugerah pengampunan ini dengan berdiri, dengan kita menyanyikan dari NKP 49, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima, mendengar, dan mempergumulkan atau merenungkan apa yang menjadi pemberitaan di dalam firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami puji, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Allah yang berkenan menyertai kami semua umat kepunyaan Tuhan di dunia ini, di dalam penyertaan hikmat, di dalam penyertaan akan kebenaran, di dalam penyertaan akan setiap anugerah, lebih-lebih di dalam anugerah pengampunan dan juga pembenaran. Saat ini ya Allah, ketika kami hendak memasuki minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini, kami hendak mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh dapat kami menerima, mendengar, mencerna, dan juga boleh dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, supaya di dalam kami menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali, senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami di dalam ungkapan penyerahan dan permohonan kami. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Markus 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian, kesaksian firman-Nya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya yang sama, seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengar sabdanya dan melaksanakan akan setiap kehendaknya, lebih-lebih di dalam memasuki akan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Maranatha. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang akan kita renungkan di dalam kita memasuki minggu Advent yang pertama tahun 2020 ini, sekali lagi dari kitab Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Pembacaan firman Tuhan ini kita akan renungkan di dalam suatu tema, berdoa dan berjaga-jagalah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bertepatan dengan Minggu Advent yang pertama ini, ada saudara kita, yaitu Mbak Anita Rahman. Apa yang menjadi satu keputusan Mbak Anita untuk boleh dapat memasuki dan menghayati akan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali ini, dengan bersedia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Begitu pula menjadi satu pengakuan sepanjang dan di dalam kehidupan Mbak Anita, bahwa perjalanan kehidupan Mbak Anita selalu akan memperhatikan akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, supaya masa penantian selama hidup di dunia ini, baik secara pribadi dan juga akan bersama-sama dengan calon pasangan hidupnya, boleh semakin dikuatkan memasuki menjalani masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali ini, mendatangkan atau membangun satu kekuatan iman, pengharapan, dan kasih. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mbak Anita Rahman pada saat ini akan menerima pelayanan sakramen baptis dewasa. Tentu keputusan yang sangat tepat ketika memasuki Minggu Advent yang pertama ini, masa penantian itu diputuskan melalui dan di dalam iman keyakinan sambil menunggu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangannya yang kedua kali ini bukanlah kedatangan yang omong kosong. Kedatangan yang kedua kali ini adalah satu kedatangan sebagaimana yang sudah dan senantiasa diberitakan kepada dunia. Sudah dan senantiasa diberitakan kepada setiap orang, setiap umat manusia, dan juga kepada kita semua hingga saat ini. Lebih-lebih pada saat kita memasuki Minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini, sekali lagi kita diingatkan, perjalanan kehidupan di dunia ini adalah perjalanan di dalam masa-masa penantian kita akan kedatangan Sang Kristus yang kedua kali. Apa yang kita nantikan? Tentu yang kita nantikan adalah Sang Juru Selamat. Juru Selamat tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu menjadi satu penantian di mana di dalam penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita semua bahwa kita, orang-orang yang berdosa, tidak dapat memasuki satu kehidupan yang kekal tanpa adanya pertolongan Sang Juru Selamat ini. Apapun yang menjadi kebaikan manusia, apapun yang menjadi amal manusia, apapun yang menjadi kemajuan pemikiran manusia, dengan segala kelebihan kekuatan manusia tidak dapat memasuki akan kehidupan yang kekal tanpa melalui Sang Juru Selamat. Nah, oleh karena itu di dalam memahami, menghayati sekali lagi akan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan menerima pelayanan sakramen baptis dewasa ini adalah untuk semakin menguatkan bahwa penantian kita bukanlah penantian yang sia-sia. Lebih-lebih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua mengetahui bahwa kita menanti bukanlah yang sia-sia. Kita menanti bukanlah yang omong kosong. Ia sudah menganugerahkan pengampunan kepada kita semua. Anugerah pengampunannya ini sudah dinyatakan dan ada buktinya melalui kesengsaraan, penderitaannya di kayu salib. Bahkan melalui pemerintahan Pontius Pilatus untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat itu, supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang merespon, setiap orang yang mengimani dan meyakini akan karya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan merasakan karya pertolongannya yang nyata di dalam kehidupan yang real di dunia saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga? Sekali lagi kita berjaga-jaga karena kita masih di dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tidak hidup di dalam masa penantiannya di dunia ini. Semua manusia di dunia ini hidup di dalam masa penantian kedatangan Sang Hakim Agung. Kita menanti akan kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat. Apa yang menjadi pemahaman tentang masa penantian inilah yang membuat kita akan hati-hati. Berhati-hati, hati-hatilah di dalam setiap perkataan. Di dalam masa penantian ini kita akan berhati-hati. Hati-hatilah di dalam sikap. Hati-hatilah juga di dalam setiap perilaku. Hati-hatilah di dalam setiap perbuatan. Hati-hatilah di dalam setiap perasaan. Hati-hatilah di dalam setiap pemikiran yang ada. Jikalau semuanya itu terkuasai di dalam dosa, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
kita semua tidak menginginkan, mengharapkan perjalanan kehidupan kita yang sudah membutuhkan waktu sekian lama menjadi perjalanan yang sia-sia. Nah, oleh karena itu masa penantian ini harus disikapi dengan kata hati-hati di dalam segala sesuatu, perkataan, sikap, perilaku, perbuatan, perasaan, ataupun di dalam pemikiran kita. Tuhan Allah menunjukkan bagaimana kita lebih berhati-hati. Sudah dinyatakan di dalam rencana dan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap kehati-hatian kita ini bukanlah satu sikap kehati-hatian yang tidak ada kaitannya dengan dunia yang akan datang atau di dalam kehidupan yang akan datang atau di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Allah sudah menyatakan sikap kehati-hatian ini kepada kita semua melalui karya anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam karya anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua telah dikumpulkan menjadi persekutuan orang-orang percaya yang disebut dengan gereja. Ketika gereja ini terbentuk, terbangun di dalam persekutuan atau sebagai persekutuan orang-orang percaya, maka di dalam kegiatan bergereja kita melaksanakan bersama-sama suatu peribadatan. Peribadatan sebagai sebuah respon tanggapan kita ketika kita memasuki, menjalani masa-masa penantian kita di dalam kehidupan yang nyata di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak hanya sekedar kita berhati-hati, tetapi juga bertekunlah di dalam setiap peribadatan sebagai satu ungkapan kita menanggapi, merespon apa yang menjadi karya Allah di dalam masa penantian ini melalui peribadatan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu masih banyak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menemukan dan mengungkapkan sendiri kenapa kita harus berjaga-jaga sekarang ini. Tidak hanya sekedar di dalam masa penantian, tetapi dilanjutkan di dalam satu pertanyaan, ada apa dengan masa penantian itu? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melihat atau kembali kepada konteks kitab Injil Markus ini, ketika Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, pada saat itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memang berkaitan dengan nubuatnya akan runtuhnya bait Allah pada saat itu. Apa yang menjadi peristiwa runtuhnya bait Allah pada saat itu tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga menjadi bagian di dalam pengajaran akan kedatangan anak manusia di dunia ini. Banyak gejala fenomena yang akan diketahui, yang akan dilihat, yang akan dirasakan oleh manusia ketika kita berada di dunia ini. Langit dan bumi ini akan menjadi goncang dan seterusnya. Jikalau hal itu menjadi fenomena alam yang kita bisa saksikan dan bisa kita nilai, bagaimana sikap kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi konteks di dalam kitab Injil Markus pada saat itu tentu diberikan satu gambaran. Tidak ada di dalam runtuhnya bait Allah itu satu batu pun yang akan saling bertumpang tindih. Semuanya itu akan merata. Itu artinya tidak ada sesuatu yang tersisa di dalam kedatangan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus tidak direspon, tidak ada satu batu pun, tidak ada manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya melalui dan di dalam peristiwa akan kedatangan Sang Hakim Agung, akan kedatangan Sang Juru Selamat di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah menjadi satu keadaan bagaimana konteks Injil Markus di dalam Markus 13 ini disampaikan supaya para pengikut Kristus pada saat itu ngerti bahwa ketika memang betul-betul terjadi runtuhnya bait Allah, semua batu itu menjadi rata. Tidak ada yang bertumpukan, semuanya akan menjadi rata. Itu menjadi satu kesempatan pengajaran yang dikaitkan dengan kedatangannya yang kedua kali. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekali lagi kedatangannya yang kedua kali tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dengan segala upaya apapun. Kalau mereka tidak menanggapi pengutusan anaknya yang tunggal Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, tidak akan ada yang hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu menjadi sebuah keadaan. Latar belakang konteksnya pengajaran ini disampaikan di dalam kitab Injil Markus itu. Nah, sekarang ini mari
Kita tidak melihat bangunan bait Allah runtuh. Saat ini tidak ada yang runtuh sebagai sebuah konteks, sebagai sebuah keadaan. Tetapi yang saat ini kita rasakan, yang kita lihat adalah suasana pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini terjadi atau sedang melanda ketika kita memasuki atau berada dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tahu bahwa virus ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Amat sangat kecil. Walaupun amat sangat kecil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bisa mengalahkan, bisa menjatuhkan, bisa mematikan orang yang segede apapun, sekuat apapun. Virus ini yang tidak kelihatan kasat mata bisa mengalahkan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingin saya sampaikan bahwa di dalam masa penantian ini kita sedang berada di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, virus yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ini mengingatkan kita semua bagaimana kita harus menyikapi masa penantian ini dengan barang yang sekecil, dengan benda yang sekecil itu. Kita tidak mampu menangani, kita tidak mampu mempertahankan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentu inilah yang menjadi sebuah keadaan yang membuat kita harus berhati-hati dengan masa penantian ini. Bisa jadi dampak daripada pandemi COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, merusak iman keyakinan seseorang kepada Tuhan Allahnya. Merusak akan kehidupan iman keyakinan seseorang kepada Tuhan Allah. Merusak akan kehidupan agamanya seseorang kepada Tuhan Allah. Bahkan merusak di dalam relasi hubungannya dengan siapa saja. Hubungannya dirinya dengan Tuhan Allah, hubungan dirinya dengan sesamanya, hubungan dirinya dengan keluarganya, hubungan dirinya dengan segala ciptaan bisa menjadi rusak karena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa ini menjadi suasana yang tidak bisa kita remehkan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi satu ancaman di dalam masa penantian kita menunggu akan kedatangan Kristus yang kedua kali di tahun 2020 ini. Apa yang harus kita lakukan? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan daripada Injil ini supaya kita berdoa dan berjaga-jagalah. Mengapa kita harus menyikapi ancaman di dalam masa penantian ini dengan berdoa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa virus ini sekecil itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi kita tidak bisa melawannya. Kita hanya meyakini dan percaya yang bisa menolong kita, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Allah sendiri, Sang Khalik langit dan bumi. Bagaimana sikap kehidupan doa kita selama ini, selama di dalam masa penantian ini? Doa bukan dipahami secara formalitas, tetapi doa itu menghayati sekali lagi relasi kita, menghayati sekali lagi relasi kita dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah berkenan menganugerahkan karya melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang digerakkan melalui karya Roh Kudus, yang hingga saat ini berkarya di dalam diri kita. Apakah itu menjadi satu kekuatan yang bisa melindungi, yang bisa menolong dari ancaman di masa penantian pandemi COVID-19 ini? Tentu kita meyakini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi upaya-upaya yang kita lakukan pada saat ini menjadi upaya preventif menjaga diri kita. Dan kita meyakini apa yang menjadi kekuatan yang bisa mengalahkan virus itu adalah Sang Pencipta, Sang Khalik langit dan bumi, adalah Tuhan Allah sendiri. Mari kita perkuat doa-doa kita selama masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sambil kita memperhatikan akan sikap perilaku kita, pikiran perasaan kita, jagalah terhadap semuanya hal itu. Tentu apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua, tidak ada seorang pun orang berdosa yang bisa menerima akan kehidupan yang kekal, memasuki satu kehidupan yang sempurna tanpa melalui pertolongan Tuhan. Begitu pula dengan diri kita, orang-orang yang berdosa. Diingatkan untuk supaya kita mengandalkan kekuatan Allah di dalam doa, dan juga diingatkan melalui pengajaran firman Tuhan, jagalah diri dan kehidupan kita di dalam sikap, perbuatan, perasaan, pemikiran,
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus inilah yang juga menjadi satu pemberitaan firman yang pertama kali didengar, diterima dan direnungkan oleh saudara kita Mbak Anita Rahman. Sikap berdoa dan sikap berjaga-jaga ini menjadi sesuatu hal yang penting ketika Mbak Anita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepanjang dan di dalam kehidupan Mbak Anita. Segala sesuatu yang Tuhan Allah berikan, Tuhan Allah anugerahkan sebagai berkat kemurahan, tentu itu hanyalah sebagai pelengkap sarana di dalam kehidupan saudara, di dalam mengarungi, meneruskan, menjalankan apa yang menjadi roda kehidupan saudara sampai Tuhan menentukan batas waktu kehidupan saudara di dunia ini. Oleh karena itu jangan lupa, semua sarana itu adalah sebagai pelengkap Anda, saudara, kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan di GKJ Maguwarjo menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan adanya kekurangan sarana ataupun prasarana, janganlah kita mengeluh. Apa yang menjadi sarana prasarana itu adalah sebagai pelengkap. Itulah panggilan bagi kita semua supaya kita di dalam satu kekeluargaan, di dalam satu kerjasama, di dalam satu kerendahan hati, mari kita berbagi apa yang menjadi kemurahan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan gereja kita sebagaimana di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ini. Begitu pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini, berbagilah dengan sesama kita sebagaimana Tuhan sudah berkenan memberikan yang terbaik kepada semua umat kepunyaannya. Tidak atau tanpa pilih kasih, kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, bagi saudara kita Mbak Anita Rahman, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita dukung apa yang menjadi keputusannya dia, supaya dia mendapatkan satu kekuatan yang juga berasal dari Tuhan Allah di dalam karya Roh Kudus, supaya di dalam mensyukuri apa yang menjadi berkat kemurahan Tuhan, lebih-lebih diterimanya Mbak Anita ini menjadi orang-orang pilihannya yang kelak akan dikumpulkan orang-orang pilihan itu untuk mendapatkan satu berkat yang sempurna, pengampunan yang sempurna, satu kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi iman dan yang kita amini sepanjang dan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada satu keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja dalam ibadah ini akan dilaksanakan atau dilayankan sakramen baptis dewasa. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasarianya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama dengan air. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjuk pembenaran atas manusia oleh Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima tanda sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Oleh karena pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya persilakan untuk berdiri bagi saudara kita yang terkasih, Mbak Anita Rahman, untuk berdiri di depan. Ya, silakan. Agar jelas bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan
yang ditandai dengan sakramen baptis ini. Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima pengembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawaban saudara Anita Rahman? Ya, dengan segenap hati. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi tanggapan jawaban saudara kita Anita Rahman pada saat ini di dalam menyiapkan dirinya untuk menerima pelayanan sakramen baptis dewasa ini. Jemaat, saya undang untuk berdiri sambil kita menyanyikan NKB 154 bait yang pertama. Saudara Anita Rahman, saudara dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih menerangi hati saudara, membimbing segenap kehidupan saudara, serta memampukan saudara menjalani kehidupan yang baru sebagai saksi akan perjanjian Allah saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Saudara Anita Rahman, dengan tanda sakramen baptis ini, saudara secara iman Kristiani dinyatakan sebagai umat kepunyaan Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi warga gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Jalanilah kehidupanmu berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, supaya kebenaran dan juga supaya kekudusan senantiasa saudara nyatakan di dalam kehidupan saudara saat ini sampai selamanya. Yang pada saat ini sementara
ada di wilayah 2 GKJ Maguwarjo. Dukunglah dia dengan sepenuh hati, sebagaimana orang-orang kudus, orang-orang percaya, supaya Mbak Anita dan kita semua bisa saling menguatkan di dalam memasuki menjalani akan kehidupan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Tuhan memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di dalam pengumpulan persembahan ini akan kita barengi dengan memuji Tuhan di dalam dari PKJ 146 bait yang pertama dan ketiga. Persembahan kita haturkan dengan maju ke depan, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur ibadah baptisan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita, naikkan akan doa syukur kita, dan juga kita naikkan doa syafaat kita. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah atas kuasa kasih-Mu yang senantiasa menyertai, melindungi, memberkati, dan memampukan kami semua untuk menjalani roda kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami mohon akan kuasa berkat-Mu ya Tuhan, menjadi hikmat bagi kami semua. Ketika kami memasuki minggu-minggu Advent pada tahun 2020 ini, biarlah masa-masa penantian ini, di dalam minggu Advent ini, semakin membangun akan kekuatan iman keyakinan kami, untuk selalu merespon atau menanggapi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu ya Allah. Kami meyakini anugerah yang Tuhan Allah nyatakan kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penolong, Sang Juru Selamat bagi kami semua. Agar iman keyakinan kami terhadap anak-Mu ini menjadi iman keyakinan yang senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam masa-masa penantian kami akan kedatangan Kristus yang kedua kali.
Kami boleh mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Melalui pemberitaan firman-Mu ini Engkau telah mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua. Supaya kami mau berjaga-jaga atau menjaga diri kami, kehidupan kami, setiap perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, segala sesuatu yang ada dan yang melekat di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami supaya kami boleh dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula ketika kami membangun dan menjalankan roda masa penantian bersama-sama dengan keluarga kami, kiranya Engkau mampukan kami supaya kami boleh dapat menjadi keluarga-keluarga yang mampu menjaga diri dan kehidupan keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Begitu pula di dalam setiap pelayanan kami, kiranya Engkau mampukan kami dan Engkau berkati kami supaya kami bisa menjaga diri dan pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga roda kehidupan masa-masa penantian kami di dunia ini, menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali ini, menjadi masa-masa penantian yang sungguh-sungguh menjadi dan menyatakan akan kebenaran hikmat Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang berkenan membangun satu relasi bagi umat-Nya, lebih-lebih di dalam iman keyakinan kami sebagai umat pilihan Tuhan yang akan Tuhan kumpulkan untuk menerima akan satu kehidupan yang sempurna. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur atas pilihan-Mu melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditanggapi oleh saudara kami Anita Rahman, yang pada saat ini telah menerima tanda sakramen baptis dewasa. Biarlah tanda sakramen ini menjadi tanda juga di dalam diri saudara kami Anita Rahman ini juga mempunyai iman keyakinan bahwa dia juga menjadi umat kepunyaan Tuhan, yang kelak akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang percaya lainnya untuk menerima dan menyatakan apa yang menjadi kebenaran penyertaan Tuhan sepanjang di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan masa-masa penantian kami ketika kami berada di dunia ini. Menerima suatu kenyataan, menerima dan menyaksikan akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan dan senantiasa berkarya dan menyatakan apa yang menjadi kebenaran dan hikmat-Mu ya Allah di dalam diri saudara kami Anita Rahman ini, di dalam pekerjaannya dia, dan juga di dalam setiap perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya Engkau kuatkan anak-Mu ini untuk boleh dapat menjalankan apa yang menjadi kebenaran dan kehendak-Mu. Kuatkanlah anak-Mu ini untuk boleh dapat memegang dan boleh dapat memperlihatkan apa yang menjadi satu sikap untuk menjaga akan anugerah pengampunan Tuhan. Kami yakin Engkau sendiri yang berkenan melindungi anak-Mu yang terkasih ini di dalam dan sepanjang kehidupannya. Bapa di dalam surga, di dalam memasuki minggu Advent yang pertama tahun 2020 ini, kami menyerahkan akan segenap kehidupan kami dari ancaman pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadi Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan pertolongan bagi kami semua. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan memakai sikap tindakan preventif kami, upaya mencegah dari penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Engkau memampukan kami semua, supaya ketika kami menjaga diri kami, ketika kami menjaga akan keluarga kami, menjaga wilayah di mana kami berada, menjaga di dalam persekutuan orang-orang percaya, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan menjaga diri kami, menjaga sebagaimana kami menjaga akan kehidupan, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami ya Allah. Kami hanya mengandalkan kuasa pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam karya Roh Kudus yang saat ini memampukan dan menguatkan dan melengkapi dan selalu menunjukkan akan karya pembaharuan-Mu sepanjang dan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyerahkan diri kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau berkenan menengok jemaat-Mu ya Tuhan di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya Engkau yang Maha mengetahui, mendengar dan berkenan menganugerahkan pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan dari sakit penyakitnya. Begitu pula mereka, anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo, yang saat ini memasuki minggu-minggu Advent di tahun 2020 ini, yang merasakan akan adanya suatu kejenuhan, keputusasaan. Kiranya Engkau kuatkan, Engkau pulihkan ya Tuhan,
dengan dan di dalam semangat di dalam kehidupan iman keyakinannya bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah, yang kami sembah, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang senantiasa bekerja dan menunjukkan apa yang terbaik bagi kami semua. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang bekerja, baik di kota Yogyakarta ataupun di luar kota Yogyakarta, kiranya Engkau sertai mereka semua ya Tuhan, sehingga tugas dan tanggung jawab mereka boleh dapat mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mohon kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberkati apa yang menjadi suatu kebersamaan kami di wilayah negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Dengan bersama-sama kami tinggal di suatu masyarakat, kiranya Engkau berkenan memberkati masyarakat bangsa dan negara kami. Apapun yang menjadi suatu kebijakan para pemimpin bangsa dan negara kami meyakini akan adanya campur tangan Tuhan, penyertaan dan kuasa Tuhan sendiri. Bapa, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur. Di dalam kesempatan ibadah ini, kami telah mengumpulkan persembahan, syukur dan istimewa kami. Semuanya berasal dari Engkau. Engkaulah yang menjadi sumber segala berkat bagi kami, yang telah memberkati ketika kami menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali selama kami tinggal di dunia ini. Berkat ini menjadi sarana pelengkap akan kehidupan kami, mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, kuatkanlah kami untuk selalu menjaga diri dan kehidupan kami dengan kami selalu tekun di dalam doa. Kuatkanlah kami di dalam menjaga diri dan kehidupan kami melalui dan di dalam ungkapan syukur terima kasih kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Allah, apa yang menjadi kebaikan atau berkat kemurahan Tuhan boleh dapat kami rasakan tidak hanya pada saat ini tetapi sepanjang dan di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah Minggu Advent yang pertama ini dengan kami mohon pengampunan-Mu apabila terdapat dosa cacat celah kami. Semuanya ini kami mohon hanya di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon jemaat berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan tetap berdiri, marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 102. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Yang
Arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk doa secara pribadi. Selesai. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sembodo yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir, kepada organis yang telah mengiringi pujian dan juga PPJ, warga Pak Tambunan juga Pak Agus Sri Hartono, kemudian kepada penerima tamu, kolektan, petugas multimedia yang melayani pada hari ini, dan juga semua warga tamu yang datang hari ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, nanti kami undang Mbak Anita Rahman ya, didampingi Mas Christian dan juga mungkin keluarga untuk berdiri di depan bersama majelis untuk menerima ucapan selamat. Ya, kita akan berdiri tetap dengan jarak 1,5 meter dan bagi warga yang memberikan selamat juga jarak tetap 1,5 meter untuk memberikan ucapan tidak dengan berjabat tangan tapi dengan cukup ya namaste ya. Ya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 81. Bait yang pertama, Oh Datanglah Immanuel. Disilahkan untuk bangkit berdiri.